mahasiswa atau generation ke depan itu kurang visit Singkapan lah secara umum. Jadi dengan masifnya produksi gitu semakin challenging gitu ya untuk mencari cadangan-cadangan baru untuk kedepannya gitu. Yang mencari oil and gas di basement, misalnya di Vietnam, di Kamboja, dan lain-lain. Itu kemudian bisa kita multi-realisasi, sehingga kita bisa melakukan uncertainty analysis dari hasil yang multi-realization. Kita bisa mengaplikasikannya juga ke industri agar bisa lebih proper untuk kedepannya. Jadi insya Allah ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, terutama bagi saya gitu ya. Yep, kamera roll and action. Saya Rio Erwin Permana. Saya saat ini bekerja sebagai senior earth scientist di Pertamina Hulu Rokan. Selamat pagi, nama saya Ambaria. Sekarang ini saya ada memegang beberapa proyek di Lemigas. Dan proyek-proyek tersebut yang saya pegang itu kebanyakan rata-rata proyek development, building 3D modeling, dan untuk kedepannya forecasting dan production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Retno Haryanto, biasa dipanggil Dedi. Sejauh ini saya bekerja untuk PT Seleraya Belida, berada di divisi eksplorasi dan eksploitasi sebagai geofisis. Kemarin kita belajar apa aja sih pas lagi di lapangan? Oke, kemarin karena dalam rangka kunjungan field trip ya di program Pasca Sarjana FITB. Pada semester 3 ini, yaitu pada mata kuliah ekskursi regional geologi, kita bisa mendapatkan banyak manfaat sekali. Pribadi banyak megang modeling, udah jauh banget dari analisa lapangan, apalagi kita melihat outcrop, mengurutkan umur dan sebagainya, itu jadi suatu yang penting untuk saya, di mana kita bisa melihat lebih luas seperti apa sih outcrop itu luar di tempat lapangan dibandingkan dengan apa yang kita kerjakan di modeling. kurangan kita dalam pengetahuan geologi modern lah katakanlah adalah para mahasiswa atau generation ke depan itu kurang visit Singkapan lah secara umum. Jadi ada dua hal, memang dalam programnya lebih banyak konsentrasi di dalam teknologi atau Singkapan batuan berkurang karena proses pembangunan atau proses lain-lain yang berkaitan pada manusia secara umum. Jadi kita bisa melihat the real crop langsung, kita bisa melihat struktur sedimen, struktur geologi, dan penambakan fitur geologi yang lainnya yang biasanya kita hanya bisa baca dari paper ataupun bisa baca dari textbook itu, di seminar ataupun dari YouTube. Nah, kita sekarang ini langsung disuguhkan langsung di depan mata kita itu. Insya Allah ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, terutama bagi saya gitu ya. Jadi menambah pengetahuan yang sangat-sangat mendalam, terus kita juga didampingi oleh bapak-bapak dosen yang sangat luar biasa, mumpuni di bidangnya, yang sangat-sangat expert, yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka gitu. Jadi insya Allah kegiatan kali ini sangat-sangat luar biasa, bermanfaat bagi kita. Nah, kita belajar concernnya, fokusnya di sini terkait Ombilin Basin, bagaimana basin formation-nya, basin filling, deformation, dan bagaimana keterkaitannya Ombilin Basin dengan basin-basin yang ada di Sumatera ini. Isunya selalu mengatakan apa bedanya sentra Sumatera sama Ombilin. Jadi si Ombilin Basin itu selalu diasosiasikan terpisah dari sentra Sumatera Basin. Padahal yang kita jadiin analognya mungkin sebenarnya ada di sini nih. Dia cuma rebase yang terpisah oleh tinggian-tinggian saja, tapi semua pada masa itu sama prosesnya. Jadi beda depo center aja yang berbeda-beda. Feelingnya di mana? Ya, jadi dia bukan intramountain yang seperti kita lihat pada hari ini. Karena salah satunya saya kasih clue juga, kok nggak ada vulkaniknya dia secara umum. Kalau dalam intramountain pada saat itu, intramountainnya kan vulkanik tuh. Kalau barisan senternya ada, kok ini nggak ada. Jadi ini lebih basinal, jadi lebih di dalam back arc system sebenarnya. Tapi posisi hari ini dia di intramountain secara umum. Nah, ada satu yang memang bisa diargukan, memang dia sebagai pool party sendiri karena Ombilin dibatasi oleh sesar yang clear tuh, Takun Sesar dengan Sumatera Fault Zone. Dia terbatas tuh, jadi memang suatu
cekungan kecil tersendiri karena di selatannya tidak ada di utaranya. Tapi kalau ke timur Central Sumatra Basin. Jadi ini mungkin bagian dari Central Sumatra Basin yang paling jumlah gitu sisanya. Jadi ini analog yang kita bisa pelajari buat teman-teman yang mau bicara tentang MNK misalnya unconventional play. Jadi unconventional play yang akan di-drill sama orang-orang. Kalau berani berarti juga orang mengatakan prospek dari upper red bed mungkin sangat sulit sekali, mungkin drilling penetrationnya super berat, batuannya sangat keras kan, maka rate of penetration berat, porosity nggak berkembang gitu kan. Tapi kalau yang sandian ini upper red bed, wah ini reservoir yang sangat well quality, sandstone yang tebal. Jadi ini nih target kalau tidak terlalu dalam gitu dan structurally seperti ini, kita mempunyai target yang bagus buat upper red bed. Nah, Ombilin Basin kenapa tidak prospek? Ya sebenarnya karena strukturalnya luar biasa, karena udah ke-expose semua nih. Sampai kesangan rebang gimana mau disisain lagi. Paling ada sisa sedikit aja. Karena semuanya udah terekspos dengan signifikan, yang paling tua muncul di permukaan. Jadi ini very inverted basin ini secara umum. Tantangan eksplorasi atau di dunia geologi ke depannya itu apa sih Mas? Hubungannya? Kebetulan karena saya juga bekerja di Central Sumatra Basin ya, WK Rokan. Artinya memang semakin kesini dengan masifnya produksi gitu, semakin challenging gitu ya untuk mencari cadangan-cadangan baru untuk kedepannya gitu. Jadi memang perlu dilakukan banyak eksplorasi ya, mungkin terkait yang mungkin sedang akan berjalan kan unkonvensional seperti low quality reservoir, low contrast pay, basement fracture itu memang perlu dimasifkan kembali gitu, distudi kembali untuk melihat untuk development ke depannya Bu. Nah, tantangan ke depan itu makin banyak karena untuk mencari minyak itu makin sulit. Dulunya basement itu tidak pernah kita sentuh atau tidak pernah kita menganggap oil and gas akan terperangkap di sana. Karena setelah dari dulunya itu kalau kita mengombor minyak itu selalu berhenti di basement. Tapi saat ini dengan pemahaman baru, pemikiran baru dan kemajuan dari IT, makanya basement ini menjadi target masa depan untuk mencari cadangan-cadangan minyak ini. Tantangan geologis masa depan menyusun static reservoir model tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena untuk memastikan suatu distribusi yang bisa reliable diperlukan multirealisasi. Sayangnya beberapa geologis lupa bahwa multirealisasi tidak hanya bisa dilakukan dengan statistical behavior dan spatial behavior yang calculated, tetapi bisa juga dengan menyusun satu trend analysis yang didasarkan pada konseptual model. Paling enggak yang kaitannya dengan kegiatan field trip itu yang kita harus ada perimbangan antara kerjaan yang sifatnya kantoran atau paperwork dengan kegiatan lapangan gitu ya. Karena kan ini adalah keseimbangan dua bidang ya. Satu melihat kondisi real di lapangan langsung, terus yang kedua kita juga harus mengaplikasikan dalam kerjaan rutinitas kita di kantor. Cuman pada dasarnya tantangannya adalah kita kan kebiasaannya udah di kantor yang sifatnya paperworking itu udah sibuk dengan rapat, ngerjain ini itu, terus kegiatan lapangannya otomatis berkurang. Untuk tantangannya sendiri yang kaitannya dengan data kita otomatis semakin banyak bertambah, itu semakin bagus. Pasti banyak kekurangan, tapi kekurangan ini bisa ditutup dengan kita penelitian yang sifatnya continuous itu. Nggak sekali langsung selesai, tapi continuous sih. Untuk yang hal yang lain, terutama data, semakin banyak data lengkap, semakin uncertainty-nya berkurang dalam mengambil keputusan itu. Mungkin lebih bisa bermanfaat untuk saya pribadi, apalagi untuk akademis ya, karena yang namanya kita di industri, kita sudah jauh dari istilah-istilah akademis dan sebagainya. Jadi ketika kita balik lagi dengan proses akademis itu, kita bisa tahu urutan yang lebih benar dan kita bisa mengaplikasikannya juga ke industri agar bisa lebih proper untuk kedepannya juga. Kalau kita pelajari secara detail saja di sini, kita bisa mempelajari tentang iklim, proses sedimentasi. Yang terpenting adalah berkaitan dengan reservoir minyak ataupun target yang kita kejar di subsurface. Jadi understanding-nya pasti ada di singkapan ini.